Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sambil kita zikir, berdoa, kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk saling memperingati, saling memberikan ilmu yang insya Allah mudah-mudahan dengan menggunakan waktu ba'da sholat, keberkahan itu tetap menjadi milik kita semua. Alhamdulillah. Jadi di kantor PT Pelayanan Ummah Indonesia yang tagline-nya itu Pausi, Genggaman Keberkahan, kita mau patrikan keberkahan itu dengan semua aktivitas yang nuansanya bahagia dunia dan bahagia di akhirat, insyaallah. Ini bentuk implementasinya. Jadi saya sampaikan bahwa kegiatan ini bukan kegiatan yang sifatnya mengandung nilai-nilai riya begitu ya, tapi kita memang mengedepankan unsur dakwahnya dan satunya kata perbuatan. Itu yang budaya kita, karakter kita di kawasan timur ini, satunya kata dan perbuatan. Jadi kalau kita sebut Pausi Genggaman Keberkahan, seluruh aktivitas kita itu diniatkan untuk mendapatkan keberkahan ya. Jadi itu maksudnya, sehingga hal-hal yang memang akan mendapatkan keberkahan tidak boleh kita tinggalkan, termasuk salat berjamaah, termasuk kultum yang kita laksanakan setiap selesai berjamaah, karena inilah semua sumber-sumber keberkahan insya Allah. Dan pada hari ini saya teringat peristiwa tahun 2021 ini sudah agak panjang, tapi mungkin ini merupakan keberkahan bagi kita semua ini yang hadir, karena dari kurang lebih 25 kita punya pegawai di Pausi ini, hanya kita ini yang berkesempatan untuk melakukan salat berjamaah di duhur ini, karena yang lainnya sementara tugas di lapangan ya. Jadi alhamdulillah. Ini juga saya tidak sengaja bahwa hari ini judulnya itu puncak kenikmatan, tapi karena kita ada tamu terhormat dari Bank Syariah Indonesia ini yang turut bersama kita berjamaah, mungkin ini juga merupakan rezekinya Pak Rama ini yang hadir bersama kita, karena tiba-tiba saja muncul itu bahwa ini yang harus kita sampaikan dalam kultum ini. Jadi ketika saya kuliah itu di Bogor IPB, saya tidak sengaja ya, tapi memang saya punya rumah itu kan berhadapan dengan masjid kompleks di Balai Tanaman Obat dan Rempah yang dihuni oleh peneliti-peneliti dan dosen-dosen dari IPB yang tinggal di sekitar situ. Dan pengurus masjid itu mendatangi saya, karena saya jemaah aja itu masjid, rumah saya dengan masjid itu memang berhadapan, hanya diantarai oleh jalan. Saya didatangi oleh pengurus masjid untuk memohon kesediaan saya menjadi penceramah dalam rangka peringatan Isra Miraj di Bogor ya. Jadi karena saya anggap jemaahnya ya biasa-biasa saja, masjidnya memang cukup besar, masjid di kompleks Balai Tanaman Obat dan Rempah yang ada di Bogor itu besar masjidnya. Tapi saya pikir ini kan konteks peringatan Isra Miraj ini dilaksanakan oleh semua masjid. Jadi saya terima saja, saya bilang alhamdulillah, saya bersedia. Dan kapan pelaksanaannya itu Isra Miraj? Nah insya Allah bulan depan Pak, masih ada 1 bulan ini. Saya bilang wah hebat juga ini panitianya, satu bulan. Biasanya saya di tempat saya di Makassar 2 minggu itu baru undangan itu datang, ini 1 bulan ya. Tapi saya bilang ya insya Allah saya akan siapkan waktu kalau itu yang panitia harapkan.
Jadi saya berpikir-pikir hebat juga ini saya diamanahi untuk membawakan ceramah Isra Mi'raj. Tapi itu saya belum kepikiran, biasa-biasa saja itu, karena saya bilang masih 1 bulan, biasa-biasa saja. 1 minggu kemudian, subhanallah, ini yang terjadi yang saya anggap luar biasa ya. Seluruh persimpangan itu ada spanduknya panitia masjid yang mengundang seluruh masyarakat Bogor untuk datang mengikuti Isra Mi'raj di masjid kompleks Balai Tanah Mangga dan Rempah itu, yang dicantumkan penceramahnya Insinyur Haji Hasan Hasim MSc. Waktu itu saya belum doktor, masih sementara proses kuliah di Bogor. Saya ke sudut yang agak jauh dari kompleks itu, ada lagi di situ spanduk. Jadi puluhan spanduk yang disebar di Bogor. Hadiri peringatan Isra Mi'raj di masjid, kalau tidak salah Masjid Nurul Falah di kompleks Balai Tanah Mangga dan Rempah itu. Penceramahnya Insinyur Haji Hasan Hasim MSc. Saya kaget, subhanallah, ini acara besar ini. Spanduk jadi mana-mana kan kelihatan. Di situ saya sudah mulai gelisah, karena saya terus terang dalam hal ceramah-ceramah yang seperti itu baru pertama kalinya itu saya dapat kesempatan untuk tampil membicarakan topik khusus mengenai Isra Mi'raj. Jadi ketika spanduk itu saya lihat di mana-mana, saya mulai gelisah. Waduh, ini pasti banyak orangnya, ini pasti penuh ini masjid ini. Dan di masjid saya sendiri itu kan banyak peneliti ya. Jamaahnya itu banyak dokter, profesor, dan termasuk dosen-dosen yang ada di PB itu memang berjamaah di masjid yang cukup besar itu. Jadi kegelisahan saya itu karena materinya Isra Mi'raj sendiri itu ya memang kita sudah sering mengikuti, biasa mendapatkan materi itu, tapi ini kan konteksnya beda. Spanduk di mana-mana itu menandakan bahwa ini akan dihadiri oleh banyak orang, dan saya ini kan bukan penceramah terkenal ya. Cuma mungkin dalam interaksi saya dengan panitia masjid yang ada di sana itu sering dalam diskusi-diskusi saya juga tampil menyampaikan pendapat sehingga saya diamanahi ya. Tapi mungkin kalau dari awal saya tahu kalau seperti itu, saya mungkin tidak bersedia. Tapi ya itulah suatu pengalaman yang saya sangat rugi kalau saya tidak tularkan ini kepada jemaah sekalian, khususnya di lingkungan saya sendiri. Karena Pausi ini kita sudah sepakat menjadikan gerakan yang tagline-nya itu Pausi Genggaman Keberkahan ya. Jadi harapannya ini kita bisa mendapatkan ilmu ini, dan insya Allah mudah-mudahan bisa disampaikan kepada semua orang yang ingin mendapatkan kenikmatan. Karena ini judulnya ini kultum hari ini meraih puncak kenikmatan. Subhanallah. Jadi saya ini kan sampai materi itu saya dapatkan, kebetulan saya punya, bukan kebetulan ya, memang saya sudah ditakdirkan menggeluti ilmu-ilmu teknik. Jadi saya tamat SMP itu masuk lanjut ke sekolah teknik menengah instruktur. Instruktur itu maksudnya saya ini dipersiapkan jadi guru sekolah teknik ya. Jadi sekolah menengah teknik instruktur Makassar ya, saya alumni di situ. Jadi mulai dari tingkat sekolah menengah atas itu saya sudah di teknik, kemudian saya masuk di pendidikan ahli teknik jenjang diploma di Fakultas Sains Teknologi Unhas. Kemudian saya masuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia di teknik mesin. Tapi S2 saya itu masih ada hubungannya dengan keteknikan, tapi kaitannya dengan perencanaan manajemen perkotaan. Saya masuk di pernah saya kuliah di Universitas Techniek Eindhoven di Belanda ya, tapi tidak sampai tuntas karena ada masalah yang saya dapatkan, dan saya lanjut di Institut Pertanian Bogor
mengambil jurusan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi dengan latar belakang bidang keilmuan saya itu langsung saya hubungkan dengan judul yang saya mau ceramakan. Karena ini kan Isra Mi'raj itu kuncinya ada di dalam bagaimana sholat ini diperintahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang diterima ketika prosesi Isra Mi'raj itu. Ya, jadi saya berpikir, wah, kalau salat itu merupakan ibadah yang paling diwajibkan kepada kita itu, dan salat ini diterima langsung oleh Nabi besar Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang pelaksananya kita sudah sering dengarkan penyebarannya sampai dia 5 kali sehari semalam saja prosesnya itu. Saya tidak usah jelaskan pada kesempatan ini. Yang saya mau jelaskan itu sebagai puncak kenikmatan dari sudut pandang ilmu keteknikan, ya. Jadi kegelisahan saya itu saya gunakan untuk mencari semua buku yang membahas mengenai Isra Mi'raj. Ya, alhamdulillah, saya di Bogor, di Jakarta, di mana saja yang saya dengar ada judul tentang karena waktu itu belum biasa kita men-searching buku dari internet, ya, belum biasa, kita masih cari secara manual. Jadi saya keliling toko buku yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor dan sekitarnya itu untuk menemukan yang membahas mengenai Isra Mi'raj, ya. Itu kegelisahan saya itu yang membuat saya, jadi saya buku saya itu ada kurang lebih 25 buku yang membahas mengenai Isra Mi'raj dari berbagai sudut pandang. Ya, hikmahnya itu dengan buku yang saya dalami yang 25 judulnya memang semua Isra Mi'raj, saya bisa melahirkan satu buku. Saya menulis satu buku tentang Isra Mi'raj dalam konteks sudut pandang ilmu keteknikan. Nah, ini yang saya kira penemuan yang belum pernah disampaikan oleh siapapun ustaz dalam meraih kenikmatan melalui salat dengan sudut pandang ilmu keteknikan. Jadi kalau di teknik itu biasa mengenai ilmu teknik keruangan, kemudian sudut-sudut itu memang kita punya makanan pagi itu. Jadi sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, 180. Itu kita punya, hampir semua mata kuliah itu ada di situ. Menjelaskan seperti apa itu. Misalnya kita bikin jalan itu ada di situ sudut. Jalan yang bagus, kemiringannya harus bisa didapatkan 5% dari konstruksi jalan. Ya, lain-lain. Jadi mengenai ilmu sudut itu memang orang teknik itu familiar. Sehingga saya terinspirasi dengan gerakan salat kaitannya dengan sudut. Jadi ilmu ukur ruang itu yang diwarnai dengan mengenali nilai-nilai sudut itu, saya terus coba-coba menghitung berapa derajat ini sudut yang dicapai ketika orang sholat. Ya, ternyata subhanallah dalam setiap rakaat itu jumlah sudut yang kita lakukan itu 360 derajat. Nah, subhanallah, ini yang saya jadikan sebagai bahan renungan. Apa maknanya ini sudut 360 derajat? Ya. Jadi itu sudut 360 derajat itu sama dengan lingkaran. Nah, lingkaran ini yang saya mau sedikit ya mungkin saya peragakannya supaya tidak salah. Jadi ini kan gerakan salat itu kan kita berdiri ya. Berdiri ini ada nilai sudutnya nih. Ini nilai sudut 180 derajat ini. Kalau kita berdiri begini yang terjadi itu 180 derajat. Jadi untuk mencapai 360 kan butuh lagi 180 derajat lagi, ya. Dalam satu rakaat itu kita kan ruku ini membentuk sudut 90 derajat kan. Jadi antara ini badan dengan ini yang harus lurus ke depan, sudutnya ini sudut yang 90 derajat ya. Jadi tinggal 90 yang kita butuhkan ini dalam rangka mencukupkan 360. Kita ini kan sujud ya.
sujud ini 45 derajat ya. 45 ini. Dalam satu rakaat 2 kali kita sujud. Berarti kan 90 derajat. Jadi dalam satu rakaat itu sudah 360 derajat. Ya betul ya, hitung-hitungannya betul. Apa maknanya 360 derajat? Itu lingkaran. Puncak kenikmatan itu sebenarnya ada dalam salat. Kenapa salat yang pertama-tama diperiksa itu dalam di hari kemudian kita, jadi seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan tidak ada nilainya kalau salat kita tidak sempurna. Kenapa? Karena di sinilah puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap manusia ini yang bisa dibuktikan dari segi ilmu sudut. Ya, dari segi keteknikan mungkin ilmu lain ada juga. Ya, kita tidak wallahu alam. Tapi saya dapat ini inspirasi untuk membahas di dalam forum yang terhormat itu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Karena pertama itu mungkin karunia Allah, berkat dari Allah Subhanahu kepada saya untuk bisa menjelaskan hal yang sama sekali belum pernah dibicarakan. Karena saya sendiri ya sudah waktu itu umur ya sudah lebih 30 tahun ya, menjelang 40 tahun itu saya tidak pernah dengar sama sekali. Tapi ini saya dapat inspirasi. Ini yang kau bahas supaya tertarik ini jamaah. Karena profesor dokter kan banyak ini, sehingga betul-betul karena ini ceramah puncak kenikmatan. Memang semua yang hadir pada saat itu sangat merasakan sesuatu yang baru ya, karena setelah saya wawancarai orang-orang ya ini dia juga mengakui bahwa baru pertama sekali mendapatkan materi yang seperti itu, yang membuktikan bahwa satu rakaat itu mencakup sudut 360 derajat yang wujud fisiknya itu adalah lingkaran. Nah, kita ini masuk ke lingkarannya untuk membuktikan kenapa itu salat satu rakaat sudah mendapatkan puncak kenikmatan. Nah, di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, semua yang membawa kenikmatan itu bentuknya bundar. Coba cari, tidak ada yang tidak bundar. Ini mulu ini sesungguhnya bundar. Kalau kita mau suap kan kita tidak bisa masuk ini suapan kita kalau bentuk mulu ini tidak dikasih bundar dulu. Nah, bundar. Mata kita ini bundar. Cuma bentuknya supaya cantik kan tidak bundar, dikasih ya ini Allah subhanallah. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang seindah-indahnya. Tidak ada yang lebih indah. Dan semua kenikmatan yang ada dalam tubuh kita itu ditandai dengan satu lingkaran. Pori-pori kita saja ini yang mengeluarkan itu keringat, itu lingkaran. Apa saja? Ya, termasuk kita punya yang paling tersembunyi itu lingkaran juga itu. Coba bayangkan kalau dia tidak lingkaran, bagaimana ini? Ya, tapi dalam bentuk fisik yang lebih sering kita dapati bagaimana rasanya kalau kita naik kendaraan yang bannya itu tidak bundar. Coba. Itu pakai Mercedes saja itu beda. Coba kalau sepeda, coba nih pakai sepeda segi 8 saja, jangan bundar. Bagaimana rasanya sepeda? Ya. Ya. Semua kenikmatan di dunia ini itu asasnya dari lingkaran. Termasuk sholat itu puncak kenikmatan harus mengamalkan dan melaksanakan 360 derajat dalam bentuk satu rakaat. Dan itulah kita bisa kaji lagi kenapa salat duhur 4 rakaat, kenapa salat asar 4 rakaat. Mungkin karena kebutuhan kenikmatan itu tidak cukup kalau hanya 2 rakaat seperti subuh. Yang subuh hari 2 saja, karena insya Allah dengan 2 rakaat itu sudah dibuktikan dalam Al-Quran bahwa melalui hadis bahwa salat sunnah saja sebelum salat subuh itu nilainya sudah lebih besar dunia dan isinya. Subhanallah. Jadi kesimpulannya bahwa secara ilmu ikuruan dari bidang keteknikan, saya mendapat anugerah untuk bisa
menjelaskan dari sudut pandang ilmu saya dalam bentuk penjabaran bagaimana kenikmatan itu yang bisa didapatkan hanya satu-satunya melalui sholat ya. Dan itu terbukti secara praktis melalui sudut pandang ilmu sudut ruang. Dan mohon seluruh jemaah yang bisa membantah saya punya pernyataan ini tolong disampaikan sebagai koreksi terhadap apa yang saya sampaikan, karena selama ini sudah ya tahun 2021 sekarang kan, padahal itu saya sampaikan tahun 2000 ya sudah berapa tahun, sudah lebih 10 tahun itu ya, lebih 10 tahun, dan saya belum pernah dapat koreksi mengenai apa yang saya jelaskan. Ya mudah-mudahan ini ada perkembangan ilmu lagi yang bisa menyoroti dan memberikan masukan kepada apa yang saya sampaikan ini dalam rangka mengoreksi puncak kenikmatan itu ada dalam salat, dan itu dibuktikan secara bidang keilmuan dari ilmu keteknikan, dan insya Allah dengan pengetahuan ini mudah-mudahan itu lebih mendorong kita apa saja masalah kita, apa saja persoalan kita hendaknya diselesaikan melalui sholat, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah semua harapan-harapan kenikmatan itu bisa kita capai hanya melalui salat. Saya kira itu yang merupakan bagian yang sangat penting hari ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua, sebagaimana tagline Pausi, genggaman keberkahan. Apa saja kita niatkan sebagai genggaman keberkahan. Dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.